Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan Yesus selalu terlihat ramai karena diikuti oleh banyak orang. Yesus tidak punya apa-apa secara materi yang bisa dilihat orang yang ada di sekitar dia. Tetapi Yesus punya kasih yang melebihi tokoh agama pada saat itu, sehingga membuat Yesus bagaikan magnet yang membuat orang datang dan ikut dia. Salam God lovers. Senang berjumpa kembali dalam program Raised in God malam hari ini. Bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini. Kami bersyukur sepanjang hari Tuhan sudah menolong kami. Dan kami boleh pulang di rumah dengan tidak kekurangan apapun. Sebelum kami beristirahat, kami mau dengar firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu menolong kami untuk lebih Tuhan mengerti akan maksud Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang terkasih, buka Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Alkitab berkata demikian, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tema malam hari ini adalah mengasihi seperti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan Yesus selalu terlihat ramai karena diikuti oleh banyak orang. Yesus tidak punya apa-apa secara materi yang bisa dilihat orang yang ada di sekitar dia. Tetapi Yesus punya kasih yang melebihi tokoh agama pada saat itu. Sehingga membuat Yesus bagaikan magnet yang membuat orang datang dan ikut dia. Dengar apa yang dikatakan dan mereka lihat apa yang dibuat. Bahkan mau menempel kepada Yesus. Semua itu bisa terjadi karena Yesus mendemonstrasikan kasihnya yang luar biasa. Dalam kisah ini terlihat jelas bagaimana Yesus mengasihi Bartimeus yang adalah seorang buta. Saudara-saudara yang terkasih. Perjalanan Yesus ke Yeriko dan keluar ke Yeriko ada begitu banyak orang. Iring-iringan banyak orang mengikuti dia. Yesus tidak pernah pakai leaflet. Yesus nggak pernah pakai spanduk. Yesus nggak pernah pakai baliho. Yesus nggak pernah pakai iklan. Saudara-saudara yang terkasih di televisi. Tapi kemana saja dia pergi. Ada begitu banyak orang yang ikut dia. Sebab Yesus bukan saja bicara tentang kasih tapi dia mengasihi. Dia bukan saja bicara tentang pengampunan tapi dia mengampuni. Yesus bicara dan dia melakukan sesuai dengan apa yang dia bicara. Waktu dia mau keluar dari Yeriko, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu Markus memasukkan seorang yang namanya Bartimeus, anak Timeus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, penulis Markus ini ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah orang yang bukan saja bicara tentang kasih, tapi dia mempraktekannya, dia melakukannya. Waktu Yesus lewat, saudara-saudara yang terkasih, dan orang banyak ikut dia. Mereka punya banyak kesempatan untuk lihat apa yang Yesus lakukan. Mereka punya banyak kesempatan untuk dengar apa yang Yesus katakan. Tapi Bartimeus dia cuma duduk di pinggir jalan. Apa kerjaannya? Meminta-minta. Apa keadaannya? Buta dia. Buta, minta-minta. Lengkaplah penderitaan. Kelasnya terlihat sekali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi orang banyak itu mereka bisa pergi ikut Yesus. Namun yang menarik dari Bartimeus, saudara yang terkasih, ketika dia mendengar bahwa itu Yesus lewat,
Kita melihat sini Alkitab berkata, maka berserulah ia, berteriaklah ia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya yang namanya Bartimeus itu, dia pasti dengar bahwa di kalangan orang Israel akan datang seseorang yang namanya Yesus dari keturunan Daud yang akan membebaskan orang Israel dari 3 hal, saudara-saudara yang terkasih. Dari dosa, dari penjajahan bangsa lain, dan dari kemiskinan. Dan dalam 600 lebih hukum Taurat itu, saudara-saudara yang terkasih. Karena memang dalam Ulangan pasal 6 diajarkan untuk berulang-ulang mengajarkan kepada anak kita waktu dalam pembaringan, waktu bangun, waktu dalam perjalanan. Sehingga barangkali Bartimeus tahu persis, dia dengar kalau itu Yesus berarti Yesus yang akan membebaskan mereka, termasuk membebaskan dia dari kemiskinan, saudara yang terkasih. Karena itu dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang menarik, Markus menulis tentang reaksi orang-orang yang ikut Yesus. Saudara, mereka bilang supaya ia diam. Agak menyedihkan, saudara. Agak menjadi tanda tanya, agak mengherankan. Sebab harusnya kalau mereka ikut Yesus, saudara-saudara yang terkasih, mereka tahu Yesus itu punya kasih yang luar biasa. Harusnya mereka mengerti bahwa Yesus itu melayani, bukan dilayani. Yesus nggak terganggu dengan orang-orang yang datang, bahkan dia senang. Tapi sayang sekali orang-orang yang ikut Yesus itu, mereka suruh supaya Bartimeus diam. Pak, Bu, teman-teman, sebelum Anda pergi untuk beristirahat, dengar baik-baik, orang yang membutuhkan Yesus itu bukan cuma dalam gereja, bukan cuma di dalam ruangan ibadah, bukan saja dalam kelompok-kelompok anak-anak Tuhan, tapi ada di luar sana banyak yang membutuhkan akan kasih Yesus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sedih sekali kalau kita melihat orang-orang ini menjadi penghalang untuk orang seperti Bartimeus. Bartimeus untuk datang kepada Tuhan. Mereka suruh dia diam. Kenapa? Strata sosialnya paling bawah. Kenapa? Menyusahkan, mengganggu. Ini perjalanan agung dengan guru agung. Kenapa kamu mesti ikut-ikut? Kenapa mesti teriak? Mengganggu kekusukan yang sedang dialami. Tetapi yang menarik, saudara-saudara yang terkasih, Alkitab berkata dalam ayat ke-8, 48 maksud saya, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Oh saudara, ini iman yang luar biasa. Iman dari seorang yang punya pengetahuan Alkitab tidak banyak. Tapi dia tahu Yesus itu adalah yang mengasihi mereka. Yesus mengasihi manusia. Yesus membebaskan, datang untuk membebaskan mereka bangsa Israel. Karena itu ketika mereka larang, orang-orang di sekitar Yesus mengikuti Yesus itu melarang. Saudara-saudara yang terkasih, dia berkata, semakin keras. Ketika mereka suruh dia diam, dia nggak peduli. Mungkin orang-orang di sekitar Yesus itu barangkali kalau kita mau bilang sekarang adalah para pelayan-pelayan, majelis mungkin. Mungkin ada pendeta, saudara yang terkasih. Ada anak-anak Tuhan yang selalu dengar firman Tuhan. Tapi ketika saudara yang terkasih ada orang yang biasa-biasa, yang gak punya nilai secara ekonomis barangkali, lalu kemudian mereka menjadi penghalang, suruh dia diam. Tapi saya bersyukur karena Markus mencatat tentang seseorang yang buta matanya, tapi imannya percaya bahwa Yesus yang dia minta tolong itu pasti akan menolong dia. Karena itu Alkitab berkata, semakin keras ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, lalu Yesus berhenti. Saudara, apa yang membuat Yesus kemudian memperhatikan kita? Apa yang membuat kemudian Yesus tertarik dengan kita? Ketika saudara dan saya serius mencari dia. Karena itu ibadah bukan sesuatu yang hanya sebuah kebiasaan. Doa bukan sesuatu yang basa-basi karena kita udah sering berdoa. Tapi ibadah merupakan sebuah keinginan yang kuat.
untuk berjumpa dengan Tuhan, yang membuat hati kita menjadi tenang. Doa adalah sebuah tangisan hati yang sungguh-sungguh berteriak sama Tuhan untuk memohon sesuatu, karena kita tahu cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Ketika kemudian Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Orang banyak yang tadi ikut Yesus yang suruh Bartimeus diam itu. Mereka memanggil Bartimeus. Mereka memanggil orang buta ini dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Kenapa kalian gak dari awal seperti ini? Kenapa ketika Yesus yang saudara yang terkasih suruh panggil baru kalian bergerak? Kenapa kalian hidupnya munafik? Kenapa kalian hidupnya mengasihi? Tidak sama seperti Yesus mengasihi. Saudara, biarlah ini menjadi sebuah tamparan untuk kita semua yang mengasihi. Melihat status orang. Sedih saya kalau ada di gereja, lalu penerima tamu hanya peduli dengan orang-orang yang punya status sosial, status ekonomi, status intelektual di atas yang lain. Tapi yang punya status ekonomi, intelektual, dan sosial yang biasa saja dibiarkan datang sendiri. Saya berdoa supaya mulai malam hari ini, saudara mengubah pikiranmu, mengubah kasihmu. Jangan kasih yang karena melihat ada keuntungan. Tapi seperti Yesus yang kemudian berkata, panggillah dia. Bertobat kalau kita menjadi orang yang menghalangi orang lain datang kepada Tuhan. Dan ketika dia pergi berdiri, menari karena dia kemudian menanggalkan jubahnya. Dalam arti yang lain sebenarnya dia bukan saja menanggalkan jubahnya, tapi dia melemparkan jubahnya. Padahal saudara tahu waktu zaman itu, kalau waktu musim dingin sekali, tapi musim panas banyak debu. Jadi jubah itu sebenarnya menolong dia untuk kemudian menghangatkan tubuhnya, saudara yang terkasih, dalam musim dingin. Tetapi juga melindungi dirinya dari debu pada musim panas. Tetapi juga ada kantong-kantong di jubah itu yang menolong pengemis yang namanya Bartimeus itu menyimpan uangnya. Jadi jubah ini penting. Tapi ketika Yesus panggil dia, dia tahu bahwa Yesus bisa menolong dia lebih daripada jubah itu menolong dia. Karena itu dia tanggalkan dia dan dia buang, saudara yang terkasih. Sekarang dia mau berharap sungguh kepada Yesus. Lalu Yesus bilang kepada dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Menarik karena Bartimeus menjawab, Rabuni, my master and my Lord. Tuanku dan Tuhanku. Luar biasa, dia gak pernah menjadi murid Yesus, saudara yang terkasih. Tapi bagi Bartimeus dia tahu bahwa dia harus jadikan dirinya murid, tunduk kepada Yesus. Yesus harus yang menguasai dan berkuasa atas hidupnya. Dia bilang, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih, kalau Anda mendoakan seseorang yang lagi sakit, punya pergumulan dan seterusnya, apa saja persoalan, pastikanlah bahwa orang itu sudah ada di dalam Tuhan. Supaya imannya dia akan menolong dia. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa, kalau nggak ada Yesus hari itu mungkin Bartimeus tidak diselamatkan, dia tidak melihat. Tapi ada kasih yang seperti Yesus. Mari sebelum Anda pergi tidur, pikirkan baik-baik selama ini Anda mengasihi seperti apa. Apakah Anda mengasihi seseorang karena Anda tahu ada keuntungan, Anda mendapatkan sesuatu, atau supaya dipuji dan seterusnya. Tapi untuk orang-orang yang seperti Bartimeus, Anda dan saya coba menghindar. Biarlah kalau kita mengaku kita anak-anak Tuhan, kita ikut mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Tidak melihat status sosial, ekonomi maupun intelektualnya. Karena Yesus datang memang untuk mengasihi dan menyelamatkan kita yang berdosa. Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Karena sebelum kami beristirahat, kami diingatkan kembali untuk mengasihi sama seperti Yesus yang mengasihi.
Bartimeus yang buta, Bartimeus yang meminta-minta, disuruh orang untuk diam namun semakin keras dia berteriak. Yesus, kami berdoa supaya kasih kami kepada orang lain sama seperti kasih Tuhan kepada orang bahkan yang seperti Bartimeus. Supaya ada banyak orang yang dimenangkan. Orang-orang yang butuh Yesus itu bukan cuma di gereja, bukan dalam pertemuan-pertemuan ibadah saja, tapi orang-orang di sana, di tempat umum di kami ketemu, di kantor, di pasar, di mana saja dalam perjalanan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi kami orang berdosa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya malam hari ini sebelum kami beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidur dengan nyenyak dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah yang Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmatilah Race in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku siap